Di video kali ini gue akan bahas 5 langkah untuk memulai bisnis online pemula. Kenapa gue memilih untuk bahas bisnis online? Karena zaman sekarang itu gue tau lah banyak anak muda di luar sana yang pengen mulai bisnis tapi itu terkendala di modal. Nah, salah satu cara untuk mulai bisnis dengan modal yang sangat kecil itu adalah bisnis online. Karena ya sekarang serba digital gitu loh. Bedanya kalau orang zaman dulu kalau misalkan buka toko itu mereka harus bikin toko gitu kan, harus keluar modal bangun gedung, sewa tempat dan sebagainya. Tapi di zaman digital sekarang itu lu kalau misalkan kayak misalkan jual di marketplace itu lu nggak butuh modal buat buka toko sama sekali. Jadi lu cuman belajar gimana caranya bikin toko di marketplace, lu bisa mulai dengan modal yang sangat minim. Kalau misalkan zaman dulu kalau buka toko kan nggak mungkin stok barangnya cuma dikit kan. Mereka harus stok barang yang cukup banyak. Sedangkan sekarang kalau misalkan bisnis online, misalnya lu lihat toko di marketplace gitu ya, di toko hijau atau toko oranye gitu. Lu mana tahu sih mereka punya stok barang berapa banyak. Bisa jadi mereka sebenarnya nggak punya stok barang sama sekali. Yang mereka lakuin adalah affiliate jualan produk orang lain. Tapi walaupun affiliate, omset mereka tuh bisa luar biasa gede gitu loh. Bisa sampai ratusan juta per bulan. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali ketemu sama gue, kenalin nama gue Steven. Gue udah mulai bisnis online ini udah lebih dari 5 tahun ya. Mulai awalnya gue jualan di marketplace sampai akhirnya gue jualan produk digital. Nanti gue akan ceritain di akhir, gue akan ceritain apa yang emang udah gue lakuin tuh. Dan menurut gue bisnis digital ini salah satu yang resikonya tuh sangat kecil. Karena modalnya tadi untuk memulai tuh kecil banget gitu. Tapi kalian harus tahu dulu caranya gimana. So nggak pakai lama, kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu menemukan ide bisnis yang tepat. Dalam menemukan ide bisnis ini, umumnya sih kalau gue bagi jadi dua. Yang pertama adalah identifikasi passion dan keterampilan kalian gitu loh. Jadi kalian tuh sukanya apa sebenarnya? Jangan sampai kalian ngelakuin sesuatu yang kalian tuh nggak suka. Ujung-ujungnya itu nanti bakal jadi stres sendiri gitu loh. Contoh dulunya gue pernah bikin bisnis di fashion cewek ya, tas, jualan tas. Gue tuh nggak ngerti sama sekali. Gue juga nggak ada passion sama sekali di fashion gitu. Dan ya ujung-ujungnya yang gue rasakan adalah stres gitu loh, capek gitu, kayak lu mesti cari bahan gitu kan, lu mesti prototyping, bikin desain, lu bolak-balik tektokan sama vendor, belum lagi nanti modal untuk bikin tas itu kan lumayan besar ya di awal ya, kayak lu nggak bisa cuma bikin cuma satu, masa lu jualan produk cuma satu kan, satu SKU aja lu mungkin minimal nyetoknya itu satu lusin gitu, dan satu lusin itu mungkin udah sekitar modal bikinnya tuh 2 juta ada kali. Bayangin kalau misalkan, lu kan nggak mungkin kalau misalkan lu jualan bisnis, misalkan lu bisnis fashion, jualan tas gitu, lu nggak mungkin cuma punya satu SKU. Satu SKU aja lu bisa punya beberapa varian, dan lu mungkin butuh beberapa SKU supaya orang tuh kalau misalnya ngeliat toko lu, oh mereka punya pilihan macam-macam gitu. Dan itu modalnya gede banget. Udah modalnya gede, resikonya juga gede pada saat produksi, sering banget itu kayak terjadi defect gitu kan, produksinya waktunya mundur dari jadwal yang udah ditetapin, udah gitu lu harus pergerakannya cepet banget, lu harus keluar desain produk baru terus, prototyping terus, itu pokoknya ruwet banget lah. Dan akhirnya dari sana gue ngerasa passion atau kayak skill yang lu punya itu punya peran penting ketika lu mau menentukan mulai bisnis apa. Ketika lu memulai bisnis dengan passion, kayak gue passion gue edukasi, gue suka banget mengedukasi. Dan sekarang gue bikin bisnis media di bidang edukasi gitu. Ketika lu mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion lu, walaupun butuh waktu yang lama untuk bisa menghasilkan profit, keuntungan ya buat bisnis lu tuh nggak akan ngerasa stres atau ngerasa kebeban karena lu suka dengan apa yang lu lakuin. Gue setiap hari ketika gue ngejalanin bisnis media ini, gue nggak ngerasa kayak kerja gitu loh. Gue bisa aja kerja setiap hari 12 jam per hari, itu gue bisa aja karena gue enjoy sama prosesnya. Gue suka mengedukasi gitu kan. Orang lain kayak bisa ngerasain manfaatnya gitu. Dan gue happy di sana gitu. Jadi semisal ternyata di sebulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan pertama, walaupun nggak ada income sama sekali, gue akan tetap jalanin ini karena gue mikir edukasi itu bukan soal kita dapat cuan sebanyak-banyaknya, tapi kita juga bisa ibarat itu memberikan nggak hanya dalam bentuk uang, tapi memberi juga bisa dalam bentuk informasi, bisa dalam bentuk edukasi gitu kan. Jadi dengan begitu hidup lu tuh bisa ngerasa lebih penuh. Nah, ketika lu bisa tahu passion lu apa gitu ya, lu harus ingat kayak setiap orang tuh pasti punya keunikan masing-masing, keunikan yang berbeda-beda lah. Ada orang yang tinggal di kota, ada orang yang tinggalnya di daerah. Itu mereka pasti punya keunikan yang beda-beda gitu. Yang satu mungkin lebih paham tentang industri pertanian, peternakan gitu. Yang satu mungkin lebih paham tentang dunia digital. Itu bisa jadi ya. Walaupun banyak juga orang-orang daerah yang mereka tuh sangat fasih dalam dunia digital itu. Nah, cuman yang mau gue tekanin di sini adalah setiap orang tuh punya keunikan masing-masing gitu. Kalian dari sana aja itu udah pengalaman itu udah beda. Dan kalau misalnya kalian ulik, kalian cari tahu, itu pasti ada hal unik yang bisa kalian jadikan ide bisnis. Yang kedua adalah skill atau keterampilan kalian tuh apa. Semua skill yang kalian punya ya, kalau misalkan itu bermanfaat, itu bisa aja dijadikan bisnis gitu loh. Yang penting kuncinya intinya bisnis itu kan harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau memang skill yang lo punya itu bisa bermanfaat buat orang lain, itu pasti bisa dijadiin bisnis. Jadi pertama yang harus kalian cari tahu kalau misalkan mau mulai bisnis adalah cara tahu passion dan skill kalian tuh apa. Nah, langkah kedua adalah riset pasar.
Ketika kalian mau memulai bisnis, kalian harus riset juga nih kira-kira minat pasarnya itu gimana. Karena kalau misalnya kita bisnis kan tujuannya kita untuk berjualan ke orang lain juga kan. Ketika kalian mau mulai bisnis yang berjalan seiring dengan trennya, itu akan memudahkan kalian untuk produk yang kalian jual itu laku gitu. Gimana caranya? Kalian bisa lihat Google Trend, atau kalian lihat data dari marketplace, atau kalian lihat dari sosmed gitu. Contohnya, yang gue lakukan dulu sekitar pandemi ya, gue tuh pertama kali banget jualan di marketplace, dan gue jualan waktu itu ala cukur rambut. Waktu itu kondisinya lagi pandemi, nggak ada orang yang berani keluar rumah, semuanya WFH kan. Bahkan orang tuh rambutnya udah pada panjang-panjang banget, mereka nggak berani pergi ke tempat cukur rambut gitu. Dan saat itu gue ngelihat peluang, wah alat cukur rambut ini booming banget ya. Maksudnya kayak banyak banget mulai tren orang yang cukur rambut di dalam rumah gitu. Dan akhirnya gue mutusin, coba gue jual alat cukur rambut ini. Awalnya gue mulai dengan modal satu barang doang. Bener-bener satu barang. Gue upload di marketplace, gue jualan dengan reputasi yang masih nol gitu ya. Pengalaman gue waktu itu masih minim banget. Tapi waktu gue mulai jualan, karena itu emang trennya lagi hype banget, laku-laku aja barangnya. Waktu pertama kali gue jualan itu dalam 2 minggu gue bisa untung bersih sekitar 20 juta dari jualan cukuran rambut doang. Sekarang ya mungkin udah nggak bisa lagi gitu loh. Setelah pandemi selesai, orang udah pada pergi ke barbershop sendiri. Tapi kan maksudnya ketika lu bisa menjual sesuai tren apa yang lagi berlangsung, itu tuh bisa mempermudah lu, bisa mempercepat pergerakan bisnis lu. Nah, jadi dengan kalian ngelakuin riset data ya, kalian cari tahu nih apa yang lagi tren, entah itu di sosmed atau data penjualan marketplace, itu bisa jadi inspirasi kalian buat mulai bisnis apa. Ada 3 contoh ide bisnis yang modalnya itu minim banget menurut gua. Dan ini bisa jadi salah satu opsi buat lu yang baru pertama kali mau mulai bisnis tapi modal terbatas. Ada dropshipping atau affiliate marketing. Itu kayak kalian jualin produk orang lain aja, itu produknya bukan punya kalian gitu. Kalian nggak produksi, tapi kalian cuma bantu pasarin. Kalian ibarat kayak kalian jadi sales tapi secara online gitu loh. Lalu sekarang yang lagi lumayan booming di luar tuh adalah digital product. Jadi itu kayak e-book, ya kan, e-course, lalu ada software, planner, dan berbagai macam digital product lainnya. Kenapa bisa booming banget? Karena itu dibikinnya sekali tapi bisa dijual berkali-kali. Jadi kalian bayangin, kalian mungkin effortnya cuma sekali, bahkan nggak ngeluarin uang, kalian cuma ngeluarin waktu, tenaga gitu kan, effort gitu. Sekali, tapi dijual berkali-kali. Jadi ketika penjualan kedua, ketiga, keempat, biasa kalau misalnya kalian jualan barang, misalnya kalian jualan kursi gitu ya, kalian kan butuh modal buat bikin kursinya. Nah, digital product tuh udah nggak usah. Jadi marginnya tuh 100% tuh margin adalah keuntungan. Paling kalian cuma butuh keluar modal untuk marketing aja. Jadi di sini tuh potensi keuntungannya tuh sangat besar dan sangat menarik. Dan ini bisa jadi peluang buat kamu yang baru mau mulai bisnis. Kalau kalian mau coba belajar gimana caranya jualan digital product, kalian bisa coba cek link di deskripsi. Gue akan share kursus gratis cara jualan digital product. Kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat rencana bisnis sederhana. Kenapa perencanaan itu sepenting itu? Karena ada quotes yang bunyinya gini. Kalau kamu gagal dalam membuat rencana, artinya kamu berencana untuk menjadi gagal. Kalau lu nggak bikin goals, nggak bikin rencana, lu nggak akan tahu lu mau ngapain gitu loh. Nggak jelas, geraknya nggak sesuai dengan arah yang lu tuju. Nah, sebelum mulai bisnis itu ada beberapa komponen perencanaan yang harus lu bikin. Yang pertama itu adalah deskripsi bisnis. Lu mau jualan apa? Jualan ke siapa? Kenapa orang itu mau beli? Kalau misalkan orang itu nggak beli, mereka kenapa gitu loh. Lalu lu mau jualannya di mana? Mereka biasa nongkrongnya di mana gitu loh. Yang kedua, analisis pasar. Siapa kompetitornya? Mereka jual di harga berapa? Service apa yang mereka kasih? Gimana cara mereka jualinnya? Value yang ditawarin oleh kompetitor kalian itu sebanding nggak dengan harga yang mereka jual gitu. Semua data tadi itu bisa kalian pakai untuk membuat rencana bisnis kalian ke depannya. Lalu ketiga, strategi pemasarannya. Gimana caranya mempromosikan atau menyampaikan value yang kalian punya ke customer gitu. Ya kalian mungkin ngerasa, oh produk kalian sangat bermanfaat. Tapi gimana caranya supaya customer tuh nyampe ke mereka. Oh iya ini produknya emang bermanfaat. Itu gimana caranya gitu. Dan gimana caranya kalian tuh bisa menang dari kompetitor lain gitu loh. Kayak mungkin kalian ngerasa produk kalian bermanfaat. Tapi kan kompetitor yang lain juga produknya bermanfaat. Gimana caranya kalian bisa menang, bisa stand out dari mereka. Nah itu harus dipikirin juga caranya. Setelah itu kalian perlu buat yang namanya proyeksi keuangan. Ketika kalian bikin bisnis itu, kira-kira berapa potensi keuntungan yang akan kalian dapat, berapa modal yang kalian butuhin, pengeluaran apa aja yang kira-kira nanti bakal keluar, ya kan? Nah, langkah ketiga, membangun kehadiran kalian secara online. Di sini tuh kalian harus memilih platform yang tepat. Platform tuh ada banyak banget kan. Ada kayak dari sosmed aja tuh macam-macam. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Yang mana setiap platform itu punya karakteristik audiens masing-masing yang berbeda-beda. Dan marketplace juga ada banyak gitu kan. Kayak misalkan Tokopedia gitu kan. Ada Shopee, yang mana kalau banyak orang yang bilang kan kalau misalkan Tokopedia mungkin lebih ke cowok, Shopee mungkin lebih ke cewek, ya, nggak tahu ya maksudnya itu bener apa enggak ya, gue nggak punya data, cuman gue sering banget dengar orang tuh ngomong kayak gitu dari pengalaman seller gitu. Nah,
Dari sini aja karakteristiknya berbeda. Jadi kalian tuh harus memilih kira-kira market yang kalian tuju itu tuh mereka tuh biasa nongkrongnya ada di mana. Itu kalian harus pelajari. Mungkin kalian bisa mikir, oh kenapa nggak kita jangkau semuanya aja gitu kan. Tapi biasa ketika kita baru memulai bisnis, biasanya tuh kita punya keterbatasan sumber daya. Kita nggak bisa fokus di semuanya. Kalian harus ingat, orang yang mau semuanya itu biasanya malah nggak dapat apa-apa gitu. Ketika kita fokus mendapatkan semuanya, ketika tapi kita belum siap ya kita bakal malah nggak ada yang berkembang gitu. Makanya lebih baik kita fokus dulu. Misalkan dari platform sosial media tadi, dari 3 tadi tuh mana kira-kira yang paling potensial gitu untuk bisnis kalian. Sama halnya dengan marketplace, mana yang kira-kira kalian mau fokusin dulu. Nanti seiring berjalan waktu, kalau misalkan tim kalian udah bertambah ya, kalian udah mulai lebih capable, kalian mau ekspansi, yaitu oke-oke aja, fine-fine aja gitu. Misalkan dari segi marketplace ya, tempat orang bertransaksi, website gitu. Gue punya beberapa tips ya. Kalian bisa coba pakai platform website yang gampang digunain gitu. Kayak contohnya gue pakai Link ID. Link ID itu kayak tempat buat lu bisa jualan produk fisik atau lu bisa jualan produk digital gitu. Jadi di sana tuh orang bisa bertransaksi atau lu bisa custom website sendiri, terserah. Lu mau jadiin landing page itu juga bisa gitu loh. Sekarang tuh udah gampang banget ya kalau misalkan lu bisa menemukan platform yang tepat, dan menurut gue Link ID ini salah satu yang paling oke. Ini gue bukan endorse tapi gue kasih testimoni yang jujur karena gue bener-bener emang gue pakai platform itu, dan itu menurut gue sangat memudahkan buat gue. Kalau misalkan lu tertarik buat coba, nanti gue coba cantumin linknya di deskripsi, nanti lu coba cari aja, lu explore aja, siapa tahu itu bisa bermanfaat juga buat lu. Nah itu kan untuk platform tokonya tadi. Nah kalau misalkan untuk mempromosikan ya, atau kayak untuk channel pemasarannya, untuk menyampaikan value yang gue punya ke customer, gue tuh menggunakan Instagram. Gue fokus di sana gitu. Gue pernah coba kayak, gue coba misalkan masuk ke TikTok lah, atau misalkan platform lain. Tapi dari berbagai platform itu menurut gue yang paling cocok buat gue, karena gue berbisnis produk digital ya, media yang paling cocok adalah Instagram buat gue. Jadi ya udah, optimalin aja di sana, benar-benar fokus, gedein di sana, ya nanti ujungnya pasti bakal menghasilkan juga gitu. Nah sekarang kita masuk langkah 4, strategi pemasaran digital. Karena sekarang udah serba digital, jadi ya kita harus adaptasi ya. Tapi pertanyaannya, biasa tuh kendala orang-orang kayak UMKM ketika mereka baru mulai bisnis, gimana ya caranya supaya dari, misalnya kita baru bikin akun Instagram gitu, dari 0 ke 1000 tuh gimana caranya? Kalau misalkan kalian dari 1000 ke 2000 mungkin itu akan lebih gampang karena followernya udah ada. Tapi kalau misalkan kalian dari 0, itu kan benar-benar kayak masih baru banget, siapa yang mau nonton? Gimana caranya bisa nyampe ke 1000 follower gitu? Nah, gue punya beberapa tips yang mungkin kalian bisa coba. Yang pertama adalah dari segi kontennya dulu. Kontennya itu harus menarik dan harus dioptimasi. Maksudnya gimana? Kayak misalkan optimasi konten tuh ada banyak yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tuh misalkan dari segi kontennya harus bagus, copywritingnya juga harus menarik, dari segi captionnya ya kan, storytellingnya, lalu dari segi headline-nya, hashtag, call to action dari konten kalian, itu semua harus dipikirin, dioptimasi. Pemilihan lagu yang kalian pakai di konten kalian, jenis font yang kalian pakai, brandingan dari konten kalian, SEO yang kalian pakai di konten, itu tuh harus kalian optimasi supaya bisa lebih kena ke audiens. Kalian juga bisa optimasi profil Instagram kalian gitu, dari segi logonya, namanya, lalu kalian cantumin SEO di namanya supaya kalau misalkan orang search itu bisa muncul apa value yang kalian tawarkan gitu. Kalian harus cantumkan credibility di bio kalian. Kalian harus masukkan apa sih yang kalian mau kasih, value yang kalian kasih di bio. Lalu masukkan juga call to action-nya. Jadi kalian tuh banyak yang harus dilakukan ya, dikerjain ya, harus disiapin, dioptimasi Instagramnya supaya nanti bisa lebih menjangkau audiensnya. Yang kedua, kalian bisa coba ngelakuin yang namanya kolaborasi. Cari media yang audiensnya tuh setipe dengan market yang kalian mau tuju. Yang ketiga, optimasi funnelnya. Kira-kira gimana caranya untuk kalian mencari awareness, gimana caranya supaya orang engage dengan konten kalian, lalu gimana caranya supaya mereka masuk ke tahap berikutnya untuk mau mencoba beli produk kalian dengan harga yang paling murah dulu gitu ya, step pertamanya dulu. Lalu nanti gimana caranya supaya kalian bisa upsell produk kalian yang lebih mahalnya lagi. Nah itu setiap proses itu harus kalian siapin step-stepnya. Langkah yang kelima adalah kelola dan kembangin bisnis. Yang pertama, manajemen operasional. Kalian tuh di awal bikin bisnis, kalian harus bisa mengelola keuangan kalian dengan baik ya. Kalian pisahin rekening bisnis dan rekening pribadi, nggak boleh digabung. Karena banyak banget orang yang karena digabung mereka jadi nggak tahu sebenarnya bisnis mereka untung apa enggak. Yang kedua adalah stok barang. Jangan sampai ketika kalian berjualan stoknya tuh kehabisan atau stoknya kebanyakan. Nah itu kalian harus belajar skill stock management supaya stok yang kalian siapin nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Beda kalau misalkan produk digital. Kalau produk digital ya udah nggak perlu mikirin kayak gitu. Kalian cuma bikin produk digital di awal sekali, atau bahkan kalian bisa cari produk digital yang ready untuk dijual gitu loh, yang mereka udah ada hak jual kembalinya. Jadi kalian cuma jualin aja. Nah itu udah enak banget. Jadi kalian fokusnya cuma jualan aja gitu. Yang kedua adalah customer service. Gimana caranya supaya orang misalkan mereka mau komplain atau misalkan mereka mau tanya-tanya, mereka tuh
tahu tanyanya kemana gitu loh. Dan kayak kalian harus sediain customer service atau admin khusus untuk membangun hubungan dengan customer kalian. Yang ketiga tuh scale up. Kalian tuh bisa meng-scale up bisnis kalian dengan entah itu menambah tim, atau kalian nambah produk baru, atau misalkan kalau misalkan kalian beriklan, kalian udah nemu nih formulanya, udah semuanya dioptimasi, ya kalian tinggal tambahin budget iklannya. Kayak gitu. Dan terakhir gue ada beberapa do's and don'ts yang bisa kalian lakuin ketika kalian baru mau mulai bisnis. Yang pertama, selalu belajar dan update sama tren supaya kalian tahu nih peluang apa yang bisa kalian garap. Dan kedua adalah kalian harus selalu networking sama pengusaha lain. Karena dengan kalian berkenalan ya, kalian ngobrol-ngobrol itu kalian bisa dapat insight baru yang mungkin sebelumnya itu kalian nggak pernah terpikirkan gitu loh. Karena yang namanya ibarat setiap orang kan punya pengalaman berbeda-beda. Apalagi kalau misalkan pengusaha yang pengalamannya jauh di atas kalian ya. Itu kalian bisa ibaratnya langsung dapat transferan ilmu yang nantinya, wah peluang tuh langsung kebuka di mana-mana. Nah, downs-nya kalian tuh jangan takut gagal. Karena setiap kegagalan tuh itu justru malah jadi batu loncatan buat kalian supaya bisa bertumbuh lagi. Dan yang kedua adalah jangan menunda, jangan terlalu banyak menunggu tanpa action. Jangan nunggu perfect dulu baru mulai. Ini adalah salah satu kesalahan yang dulu pernah gue lakuin ya. Jadi gue dulu pernah bikin education ecosystem gitu, dan yang gue lakuin adalah gue nunggu semuanya tuh perfect gitu loh. Kayak gue nunggu dari segi Instagramnya perfect, gue nunggu produknya benar-benar perfect, gue nunggu websitenya benar-benar jadi, gue nunggu komunitasnya ready. Tapi ketika menurut gue semuanya udah perfect dan gue baru mau launching ya, itu udah terlambat karena kompetitor gue tuh udah ibaratnya mereka karena learning by doing ya, mereka udah jauh banget di atas gitu loh. Jadi kayak udah sangat susah dikejarnya. Kalau misalkan kalian mau mulai bisnis ya mulai dulu aja gitu loh. Mulai dulu aja, ambil di tengah jalan ada improvement apa ya kalian improve. Jangan nunggu kalian nunggu bener-bener perfect baru mau launching, menurut gue itu udah terlambat banget. Kalian udah mengalami banyak kerugian lah di sana. Jadi itu dia tips memulai bisnis digital dari gue. Kalau misalkan teman-teman mau belajar gimana caranya bikin bisnis produk digital, kalian bisa cek link di bio. Gue kasih kalian kursus gratis di sana. Kalian tinggal klik aja linknya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, please like, share, komen, dan subscribe. Gue bakal share tips bisnis lainnya. See you di next video.